Pembahasan KLKBD kelas 10 halaman 31 sampai dengan halaman 35 atau enggak sampai lah 35 hanya di podcast Guru Seni. Baik teman-teman, kita langsung saja. Kali ini kita akan membaca halaman 31. Oke, kita baca dulu. Beberapa tokoh atau seniman musik tradisional Nusantara. Yang pertama di sini disebutkan Kinarto Sabdo. Kinarto Sabdo berasal dari Jawa Tengah yang merupakan seorang dalang legendaris yang memiliki beberapa karya lagu yang diciptakan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Gambang Suleng Kumandang Suarane. Oke. Ya, ini sambil ngomong teman-teman. Oke, yang nomor 2. Daeng Sutikna. Daeng Sutikna atau Daeng Sutisna dan Imam Sukayat merupakan tokoh musik yang berasal dari Jawa Barat yang mengembangkan musik angklung yang semula bernada pentatonis menjadi diatonis. Oke, ini adalah pencetus alat musik angklung. Di sini yang ketiga disebutkan Didi Kempot. Didi Kempot merupakan seorang maestro campursari, komposer lagu-lagu campursari yang biasa kita sebut lagu-lagu berjenis ambiar, sekaligus penyanyi campursari yang berasal dari Jawa Tengah. Oke, itu juga musik tradisional karena lagu-lagunya berbahasa tradisional Nusantara. Nomor 4. Gesang Marto Hartono merupakan seniman keroncong yang berasal dari Surakarta yang biasa dikenal sebagai sang maestro keroncong. Karya yang paling terkenal adalah lagu Bengawan Solo yang terkenal di Asia, terutama di Indonesia dan Jepang. Petrus Kasike merupakan seniman musik yang berasal dari Minahasa yang membuat kolintang dengan 2 set oktav nada diatonis, 3,5 oktav nada kres, nada natural, 1 mol pada tahun 1960, teman-teman. Oke, instrumen atau alat musik Nusantara. Dalam menyajikan karya seni musik, tentunya ada beberapa aspek yang diperlukan. Salah satunya adalah alat-alat musik yang digunakan. Beberapa alat musik yang digunakan dalam musik tradisional Nusantara memiliki beberapa sumber bunyi yang berbeda. Hal ini menyebabkan perbedaan timbre dan suasana yang dibangun dari kombinasi beberapa pebunyian dari alat musik tersebut. Menurut pakar yaitu Kurt Sachs, alat musik menurut sumber bunyinya diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama aerofon. Kemudian yang ke aerofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari udara. Biasanya alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup, teman-teman, ataupun dihisap. Contohnya recorder, seruling, dan harmonika. Dan masih banyak, trompet juga ada, trombon, tuba. Oke, yang nomor 2, membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari selaput tipis yang diketatkan atau dari kulit maupun dari mika. Contohnya gendang, ketipung, dan drum. Selanjutnya idiofon. Idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dari badan instrumen itu sendiri. Kalau di sini jelaskan seperti itu. Contohnya triangel, maracas, dan kajon. Kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Contohnya gitar, violin, ukulele, dan sebagainya. Sini elektrofon juga disebutkan, yaitu alat musik yang sumber bunyinya dibantu dengan daya listrik. Contohnya keyboard. Berlanjut ke unsur seni musik. Di sini disebutkan ada 9 unsur seni musik. Keberadaan unsur musik ini membangun musik. Di antaranya yang pertama disebutkan adalah melodi. Melodi merupakan unsur musik berupa tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada yang terdapat di dalam musik. Melodi adalah kesatuan frase yang sudah disusun dari nada dengan urutan, interval, serta tinggi rendah yang sudah diatur. Dengan adanya melodi, maka akan membuat musik semakin berwarna, sehingga dapat didengar dan dinikmati oleh pendengar. Kita lanjut di halaman 32, teman-teman. Di halaman 32 ini ada birama. Birama adalah ketukan secara berulang-ulang. Ketukan birama hadir dalam waktu yang bersamaan dan
merupakan salah satu unsur pembentuk sebuah karya seni musik. Biasanya birama dituliskan dengan menggunakan pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Angka yang berada di atas tanda per itu menunjukkan nilai nada dalam satu ketukan. Birama ini terbagi dalam dua jenis ya. Kalau dilihat dari penyebutnya, akan disebut birama binar. Maksudnya apa ini? Jika nilai penyebutnya genap, sementara yang berpenyebut ganjil disebut birama tinair. Oke, selanjutnya irama atau ritme atau rhythm. Merupakan unsur seni musik, berupa rangkaian gerak beraturan yang menjadi unsur dasar dalam sebuah musik. Tak hanya itu, ritme atau irama ini juga memiliki arti lain, yaitu pergantian panjang pendek, tinggi rendah, serta keras lembutnya nada atau bunyi dalam suatu kesatuan rangkaian musik. Waduh, panjang sekali. Memang jika didengarkan secara sekilas, ritme musik tidak dapat dirasakan secara langsung ya. Perlu dilakukan pengulangan pendengaran agar dapat mengetahui struktur iramanya. Oke, detail sekali. Nomor 4, tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan birama lagu yang juga menjadi salah satu unsur-unsur karya seni musik. Jika lagu dimainkan dengan cara semakin cepat, maka semakin tinggi dan besar pula nilai tempo dalam musik tersebut. Tempo sendiri memiliki beberapa bagian kategori, antara lain tempo lambat sekali atau biasa disebut largo, lebih lambat, di atas largo sedikit ada lento, di atasnya lagi lambat ada adagio, kurang lebih sama dengan lento, ya, perbedaannya cara mainnya mungkin seperti itu. Nomor selanjutnya adalah andante, dan sedikit cepat moderato, dan lebih cepat lagi adalah allegro, lebih cepat dari allegro vivace, dan yang terakhir cepat sekali atau biasa disebut dengan presto. Yang nomor 5, tangga nada. Tangga nada merupakan urutan dari suatu nada yang sudah disusun hingga membentuk tangga. Umumnya nada terbagi menjadi dua, yaitu diatonik dan pentatonik yang kita pelajari. Nada diatonik adalah nada yang terdiri dari 7 buah nada dengan jenis jarak setengah dan 1. Berbeda dengan tangga nada pentatonik yang memiliki nada pokok hanya 5 saja, teman-teman. Tangga nada memiliki satu nada dasar yang diikuti oleh nada-nada yang lain, tinggi atau rendah, dengan pola interval tertentu hingga menimbulkan ciri khas. Nomor 6, harmoni. Harmoni merupakan keselarasan paduan nada yang dimainkan dalam suatu musik atau sekumpulan nada yang jika dimainkan secara bersama-sama akan mampu menghasilkan bunyi yang terdengar indah. Harmoni juga memiliki arti lain, yaitu rangkaian akor-akor yang disusun secara selaras dan dimainkan sebagai iringan musik. Akor tersebutlah yang pada nantinya akan dijadikan pengiring melodi. Oke teman-teman, anak saya menangis. Sebentar ya. Kita pause dulu.